Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinda Yunita Purba, NPM 230210180003 dengan partner saya Liana Husnul Hatimah dengan NPM 23021018004. Kami di sini akan mempresentasikan tentang fenomena angin dan arus di Samudra Hindia pada tahun 2009. Untuk outline-nya, kami akan membahas tentang latar belakang, data dan metode, kemudian hasil dan pembahasan. Untuk latar belakang itu sendiri, jadi Samudra Hindia terletak di sebelah selatan Pulau Jawa yang diapit oleh 3 benua, yaitu benua Afrika, benua Asia, dan benua Australia serta Kutub Selatan. Samudra Hindia mempunyai arus yang besar dan gelombang yang tinggi. Untuk kedalaman lautnya itu sendiri, wilayah Samudra Hindia diperkirakan mencapai kurang lebih 3.960 meter dan kadar garam rata-rata 34,72%. Perairan Samudra Hindia mempunyai sifat yang unik dan kompleks karena dinamika perairannya dipengaruhi oleh sistem angin muson dan sistem angin pasat, tidak seperti perairan Samudra Pasifik dan Atlantik yang hanya dipengaruhi oleh sistem angin pasat saja. Di perairan ini terdapat beberapa fenomena oceanografi yang mempunyai pengaruh penting, tidak hanya penting dalam kelautan, tetapi juga bisa juga untuk masalah-masalah di atmosfer. Contoh fenomenanya yaitu Indian Ocean Dipole atau IOD, upwelling, arus khatulistiwa selatan, arus pantai Jawa, arus lintas Indonesia, dan EDIS. Selanjutnya, data dan metode. Untuk data yang digunakan berasal dari NOAA Oceanography Data yang diolah dengan menggunakan software IDVI atau Integrated Data Viewers. Data tersebut berlokasi di perairan Samudra Hindia, selatan Jawa dengan koordinat -12 derajat sampai 18 derajat lintang selatan dan 103 sampai 109 derajat bujur timur. Untuk sumber datanya itu sendiri, parameter yang digunakan ialah data arus dan angin yang terdiri dari komponen U dan V. Data ini berasal dari NOAA Oceanography Data yang dapat diunduh pada laman https://www.noaa.gov dengan komposisi data harian sepanjang tahun pada tahun 2009. Berikut adalah hasil dari visualisasi angin Samudra Hindia pada tahun 2009. Peranan angin dalam proses interaksi laut dan atmosfer tersebut sangat besar. Misalnya, fenomena Indian Ocean Dipole mempunyai dampak yang besar terhadap variabilitas iklim di wilayah perairan Samudra Hindia dan sekitarnya. Pola sirkulasi angin permukaan dengan koordinat -12 derajat hingga 18 derajat lintang selatan dan 103 derajat hingga 109 derajat lintang timur. Jika dilihat dari belahan bumi bagian utara, secara umum angin bergerak menuju timur, kemudian dibelokkan ke kiri oleh gaya Coriolis sehingga terjadi penumpukan massa air dan terjadi downwelling bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan sekitar 5 menit per detik. Sedangkan jika dilihat dari belahan bumi bagian selatan, sirkulasi angin menunjukkan pola yang berbeda. Angin bergerak ke arah tenggara dan timur. Pola sirkulasi angin permukaan di belahan bumi bagian utara Samudra Hindia menunjukkan pola yang berbeda. Namun sebaliknya, sirkulasi angin permukaan di belahan bumi bagian selatan Samudra Hindia untuk sepanjang tahun berkembang angin pasat tenggara. Kondisi ini disebabkan oleh kondisi geografis perairan Samudra Hindia.
di belahan bumi bagian utara Samudra Hindia merupakan perairan tertutup yang dibatasi oleh benua Asia. Sementara itu, di belahan bumi bagian selatan merupakan perairan terbuka. Akibat adanya perbedaan komposisi laut dan daratan, maka pola sirkulasi angin permukaan di belahan bumi bagian utara Samudra Hindia sangat dipengaruhi oleh sistem monsun Asia-Australia bertiup di atasnya. Sistem monsun ini dipengaruhi oleh perubahan posisi matahari. Untuk selanjutnya, ada visualisasi arus Samudra Hindia pada tahun 2009. Secara umum, pada musim barat, angin bergerak menuju timur dan membentuk beberapa pusaran arus, atau biasa disebut dengan arus Eddies. Pusaran arus ini terbentuk karena adanya pengaruh angin. Tinggi muka laut di bawah pusat angin antisiklon yang lebih tinggi daripada di sekitarnya. Hal tersebut mengakibatkan adanya proses konvergensi, sehingga massa air akan bergerak ke arah muka air di sekitarnya yang lebih rendah. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh gaya Coriolis yang dibelokkan ke kiri di belahan bumi selatan. Akibatnya, terbentuk pusaran arus yang arahnya berlawanan jarum jam atau biasa disebut dengan antisiklon. Dan tinggi muka laut yang rendah menyebabkan terbentuknya pusaran arus dengan gerakan searah jarum jam yang biasa disebut siklon. Muka air di bawah pusat angin antisiklon lebih tinggi daripada daerah pinggirannya akibat transport Ekman yang bergerak menuju daerah di bawah pusat antisiklon. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan tekanan yang menggerakkan air dari daerah pusat ke daerah pinggirannya. Dan dalam gerakannya ini akan mengalami pengaruh Coriolis yang membelokkannya ke arah kiri. Akibatnya, terbentuklah arus permukaan dengan gerakan yang horizontal, yang arahnya berlawanan dengan putaran jarum jam. Angin siklon mengakibatkan terbentuknya daerah divergensi. Akibatnya, terbentuk slop muka air yang naik ke arah pinggir daerah di pusat siklon. Ini referensinya bisa dibaca. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.